Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Haleluya. Yang menjadikan Yerusalem puncak sukacitanya, katakan amin. Umat Tuhan, kita adalah makhluk kebangkitan. Amin. Anda bukan orang biasa, tapi Anda adalah makhluk kebangkitan. Organisasi Kesehatan Dunia hari ini, World Health Organization, World Health Organization, WHO, dia sendiri sementara merumuskan kembali usia kehidupan manusia, dan diantaranya sudah tidak ada lagi kata lansia. Sudah tidak lagi apa, saudara yang kasih? Kalau kategori dulu saya ini termasuk apa, saudara? Lansia. Tapi WHO umumkan bahwa sekarang yang 60 tahun sampai 85 tahun pemuda. Berarti Om Ais masih pemuda, karena baru 80. Pastor Margaret hari kemarin 80 tahun. Mereka masih pemuda. Kalau 100 tahun adalah manusia yang memiliki umur yang panjang, tidak dibilang lansia. Sebenarnya itu pasti ada ide-ide gagasan kekristenan di dalamnya yang sebenarnya mau mengingatkan kepada kita bahwa tubuhmu sebagai tubuh kebangkitan. Yang percaya katakan, tubuh saya adalah tubuh kebangkitan. Sekalipun makananmu tempe tahu, sedikit daging babi, sedikit tempe, sedikit ikan, sedikit-sedikit, saudara kekasih, tapi tiap hari sedikit-sedikit. Haleluya. Tapi dengar, saudara kekasih, Anda adalah makhluk kebangkitan. Katakan amin yang luar biasa, come on. Nah, untuk itu hari ini saya akan membahas secara khusus, yaitu hidup dengan tujuan yang indah. Amen. Saudara sudah dengar khotbah ini berulang-ulang, tapi pastikan hari ini Anda akan dapat sudut pandang yang berbeda dari khotbah ini, yaitu Tuhan punya tujuan yang indah untuk hidup kita. Yeremia 1 ayat yang kelima dari New King James Version berkata begini, saya terjemahkan, sebelum aku membentukmu di dalam rahim, aku mengenalmu, sebab engkau lahir. Aku menguduskan engkau, aku menabiskanmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi-nabi, katakan. Hari-hari ini umat Tuhan, kita dapat mengamati di sekitar kita, di berbagai macam informasi yang berkembang melalui teknologi informasi di sosial media. Kita temukan bahwa sementara ada banyak orang yang hidup menurut kehendak mereka sendiri daripada kehendak Tuhan untuk hidup mereka. Kenapa ini terjadi? Karena mereka belum tahu, mereka belum mengenal, mereka belum berjumpa dengan apa yang menjadi rencana Bapa kita, Bapa yang Anda dan saya sudah kenal. Haleluya, rancangannya. Karena itu saudaraku yang kasih, mereka berupaya dengan kekuatan mereka untuk mereka menjalankan, mengoperasikan kehidupan mereka. Mereka tidak lagi mendengarkan apa yang dikatakan oleh para pemimpin rohani mereka yang ditunjuk Allah atas mereka. Padahal pemimpin rohani bukan sekedar berkhotbah dan mengajar, tapi dia bisa menetapkan arah perjalanan kerohanian saudara. Kalau kerohanianmu benar sesuai dengan rencana Allah, jangan cari uang, jangan cari jabatan, jangan cari berkat. Pasti Tuhan akan memberikannya sebagai bonus. Amin, saudara. Kalau sudah ada oto, pasti ada bahan bakarnya. Tapi kalau ada bahan bakar tanpa ada oto, Anda bisa saja menjadi teroris yang membakar rumah orang dengan bahan bakar itu, bukan? Bisa saja, bisa juga tidak. Karena itu saudara yang kasih, untuk memberikan kita tujuan hidup,
yang Tuhan sudah jauh hari sebelumnya Tuhan sudah tetapkan. Anda hidup dalam sebuah rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Katakan, saya hidup dari sebuah rencana yang sudah ada sebelum saya ada. Katakan, ya, sebelum Anda ada, rancanganmu sudah ada. Karena itu bayi yang digugurkan sekalipun hancur dan buang di dalam lubang WC, Tuhan mampu menghidupkan bayi itu melalui kandungan ibu yang lain. Amin. Ketika kita hidup untuk diri kita sendiri, kita akan kehilangan tujuan hidup kita. Pasti. Jangan membandingkan diri kita dengan orang-orang yang mengejar dan mencapai kesuksesan dengan cara ketenaran duniawi. Mereka sementara berada dalam sebuah penjara yang dipoles. Coba Anda bayangkan, bila kita berada dalam sebuah penjara lalu ditulis di situ rumah bordel, makan gratis, tidur gratis. Memang tulisan itu sedap bagi orang luar, tapi bagi kita yang di dalamnya, Anda setuju itu bordel, makan gratis? Tidak, bukan? Itu adalah sebuah hukuman mental Anda. Karena kita disebut, saudara yang kasih, berada dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Artinya apa? Anda manusia yang belum manusiawi, yang harus dimanusiakan lagi. Makanya harus diajar potong rumput, bikin bersih WC, disuruh kerja paksa, dan supaya kita menjadi manusia. Itulah sebabnya jangan mencari ketenaran, kehebatan dari atau keberhasilan dari cara pandang duniawi, karena yang berhasil menurut cara-cara dunia, mereka berada dalam penjara yang dipoles. Katakan, penjara yang dipoles. Tak usah ya, amen? No, amen? Ketenaran, pengakuan, semuanya itu tidak menentukan tujuan hidup kita. Hidup kita tidak harus menjadi hebat karena standar-standar yang dunia berikan kepada kita. Karena mengejar ketenaran, kekayaan yang memuaskan kerinduan kita, sebenarnya saudara yang kasih, dengan cara-cara duniawi, dengan cara-cara yang bukan kehendak Tuhan, sebenarnya membuat kita jauh dari kepuasan. Kita hanya menemukan kepuasan ketika kita menggunakan pengaruh yang diberikan kepada kita untuk melayani dan memberkati orang lain. Melayani dan memberkati orang lain. Katakan, melayani. Kalau itu ada di lubuk hatimu yang terdalam, dengar, perjalanan Anda sedang menuju kepada kesuksesan besar. Trust, percaya. Mengejar kepuasan sejati dengan cara Allah, bukan dengan cara dunia. Manusia hanya bisa rasakan pemenuhan atau kepuasan sejati ketika berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Pertanyaannya, apakah manusia bisa salah memilih jalan hidupnya? Ya, bisa salah. Cara untuk mengetahui jalan yang salah yaitu bertanya, apakah saya ada di jalan yang benar? Dan kalau kita tulus menanyakannya itu, maka Anda akan temukan jalan yang benar. Karena Tuhan pandai menjawab orang-orang yang bertanya, khususnya menyangkut jalan hidupnya. Haleluya. Setiap kita memiliki panggilan yang tinggi. Ketika kita memenuhi panggilan itu, kita lebih terpenuhi atau mendapatkan kepuasan batin yang luar biasa daripada orang-orang yang dianggap berhasil menurut standar dunia. Kepuasan batin kita akan beda rasanya dengan mereka yang sukses secara dunia. Kita dapat bukti dari Pengkhotbah 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah apa? Ketenaran adalah, saudara jawab, ketenaran adalah? Kekayaan adalah apa? Promosi adalah apa? Harta benda adalah apa? Gelar dan martabat adalah apa? Semua pencapaian manusia adalah apa? Siapa yang bilang orang yang kalah di dalam
partai, orang yang kalah dalam kehidupan, orang yang bodoh, orang yang larat yang bilang, bukan. Ini orang yang super berhasil. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Dengan kata lain, semakin manusia berupaya untuk menemukan kepuasan, ketenaran yang adalah tujuan palsu, maka manusia tetap akan mendapatkan in vain, adalah sia-sia, tidak akan pernah membawa kepuasan. Salomo adalah orang yang memiliki semua yang diinginkan dan diimpikan. Dia memulai dan mengakhiri kata-kata dalam kitab Pengkhotbah dengan mengatakan bahwa semua kesuksesan dan kekayaan yang dia miliki kosong dan sia-sia. Mungkin perlu dijelaskan seperti apakah ketenaran atau semua yang dimiliki oleh Salomo. Kalau Salomo ingin dengar lagu, dia tidak pernah pakai CD, dia tidak pernah pakai yang lain. Dia panggil pemain musiknya, dia beli dengan dapur rekaman-rekamannya, mulai dari tukang cleaning service sampai penulis lagu, pemain musik yang terbaik, datang di istananya, mainkan. Habis pulang dia kasih uang bagi jalan. Nanti perlu dia datang, dia panggil lagi yang terbaik. Kalau Salomo ingin makanan yang paling enak, maka dia memanggil semua chef-chef yang paling masak, paling hebat. Kalau dia ingin makan rebis babi ribs yang paling terbaik, yang paling lembut sampai tulang pun bisa hancur di pinggir lidah, maka dia akan panggil tukang masak sekaligus dengan sekolah-sekolah tukang masaknya, dengan alat-alat masaknya, dengan semua perangkat sampai kayu-kayu bakar dia bawa ke istananya, dan dia minta mereka makan, masak, dan dia menikmati. Setelah itu dia bayar dan pulang. Nanti perlu dia datang lagi. Kalau Salomo perlu cewek-cewek yang cakep, maka saudara tahu, dia punya istri 300, simpanan 700, total pasar 1000. Anda bisa bayangkan seorang yang punya istri 1000. Kemarin saya baca seorang ganteng dari Thailand punya istri 8, tinggal satu rumah semuanya. Dia pakai obat apa? Obat nyamuk atau obat tikus? Saya kurang tahu. Tapi bisa 8. Mungkin ini sedikit dari ilmu Salomo dia pakai. 0,000 sekian persen. Dia bisa taklukkan 8 orang satu rumah. Nah, saudara yang itu orang Thailand, oke? Tapi intinya message saya adalah Salomo tidak kekurangan the best of life. Amen. Dia tidak kekurangan yang terbaik, kenikmatan, flavor of life belongs to him only. Kenikmatan hidup hanya milik Salomo. Saudara boleh tambahkan, dia panggil ahli sejarah, ahli fisika, ahli kimia, ahli bom atom, ahli dagang, ahli bangun. Saudara boleh panggil semuanya itu. Dan Salomo sudah menguasai semua. Tapi dia bilang apa? Semuanya itu adalah apa? Semuanya itu adalah apa? Sia-sia. Nah, kalau Salomo yang sudah punya segalanya berkata sia-sia, saudara jangan coba-coba ikut. Salomo bilang, lu lebih parah lah nanti. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, dia datang agar kita memiliki apa? Hidup yang berkelimpahan. Katakan, saya memiliki hidup yang berkelimpahan dalam Yesus. Go, haleluya. Ya, Tuhan telah memberkati kita dengan segala sesuatu yang kita miliki di dalam Yesus. Ada yang katakan amin? Ketika kita kehilangan hidup kita karena dia, sebenarnya kita sedang menemukan kembali hidup kita. Markus 8 ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena siapa? Yesus, dan karena Injil, apa yang terjadi? Ia akan menyelamatkannya. Menyelamatkan artinya memilikinya, menguasainya, menikmatinya. Seorang pemudi dari Amerika Serikat, dia pergi menjadi misionari di Brasilia dari usia masih muda.
25-an tahun dia datang melayani sebagai misionari di Brasilia, usia 60 tahun, pensiun, artinya dia merasa saatnya dia kembali ke kota kelahirannya di mana dia diutus. Dalam usia 60 tahun, sampai di Amerika dia penasaran dengan pemuda atau seorang yang bernama tertentu yang mensponsori dia sejak dia injak kaki di Brasilia sampai dia pulang. Ketika dia berjumpa dengan orang ini berusia 70 tahun dalam keadaan duda sendirian. Dan saudara, dia 60 tahun jatuh cinta, menikah, dan mereka masih menikmati hidup 25 tahun lagi. Berarti laki-laki ini 95 tahun, ibu ini berapa tahun? 85 tahun. Yang bujang-bujang jangan curiga dengan Tuhan. Wih, kok lebih semangat bapak-bapak di depan ya? Yang bujang-bujang katakan, saya menerima yang terbaik. The best is yet to come. Amen. Saudara lihat, nah kita orang tua juga jangan terburu-buru. Anak baru SMP, mana lu pun nona? Weh, saudara kayaknya baru SMP, belum SMA lagi, belum kuliah S1, S2, S3, S4. Nanti dia bawa yang SMP pun sampai S7. Nah, saudara kayaknya, saudara bingung pilih yang mana. Tidak boleh pilih dua. Nah. Jadi saudara yang kasih, lihat kenapa tanda kutip hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan full time kelihatannya lebih enak, lebih diberkati. Tanda kutip, karena mereka rela kehilangan segalanya. Amin. Saya masih ingat di meja makan saya bersama almarhum teman saya, namanya siapa? Chef Rajani. Makan di rumah makan seorang DPR RI mewakili Timor pada waktu itu, tahun 79, 80, 81, beliau DPR RI. Ketika saya makan bersama Steve Rajani almarhum bersama anggota DPR ini, dia bilang, bosan dua nih, kasihan bosan pu hidup. Masih muda-muda nih melayani Tuhan, kasihan. Bosan jangan terlalu radikal. Syukur saya tidak terima nasihat sang DPR itu. Kemudian hari, puluhan tahun kemudian sang DPR undang saya ke rumahnya. Dia bilang, jangan tolong doakan. Lupa mama sudah bikin, makanya istrinya yang kedua sudah bikin pusing dia. Istri yang kedua bikin pusing dia. Tolong doakan. Heran, orang yang hidup sia-sia menurut dia, di kemudian hari dia panggil untuk mendoakan persoalan rumah tangganya. Nah, lanjut cerita. Orang kenapa yang melayani Tuhan all out, dari muda-muda cinta Tuhan habis-habisan, mendapatkan yang terbaik, karena kita rela kehilangan. Tidak ada yang bilang amin ya? Rela kehilangan. Masa depan kita ini bukan gade, kalau gade bisa ditebus. Masa depan kita ini nihil, nol. Bukan nol begini saudara. Kalau nol begini bagus, saudara. Tapi nol begini dirubah menjadi nol begini. Haleluya. Saudara lihat, dapatkan yang terbaik, karena memang kita tidak punya harapan apa-apa. Tetapi bertahun-tahun kita rela kehilangan masa depan kita, rela kehilangan reputasi kita untuk dihormati, disanjung. Pernah orang ketemu saya, mereka bilang, John, lu dari mana? Tolong bawa pulang daging supaya Melsi dan anak-anak mau makan daging. Saudaraku yang kasih. Lalu kalau saya lihat sekarang panggangan di rumah saya, itu jejeran dari ujung ke ujung, mau masak mana, tinggal mana. Dapur 5 di rumah saya, 6 di rumah saya. Kenapa? Karena saya pernah dipanggil, tolong bawa pulang ini daging untuk Melce dan anak. Fanny, Resi masih kecil, Ruth belum ada. Bayangkan saudara yang kasih, saya di sana, lu luntang-lantung dari mana nih? Bayangkan saya punya dengar. Itu kalau telinga saya bisa jatuh, sembunyi, baru pulang pasang kembali lagi. Kenapa lu datang? Itu kata-kata terlalu keras. Tapi saya terima aja. Lama-kelamaan situasi itu berubah.
Haleluya. Barang siapa yang rela kehilangan nyawanya. Nyawanya itu perasaan enaknya, maunya sendiri, otaknya sendiri, pikirannya sendiri, maka dia tidak akan mendapatkannya. Nah, umat Tuhan, itulah sebabnya tergantung dari penyerahan kita. Haleluya. Amin. Semakin Anda rela, saudara, kalau kita hamba Tuhan kehilangan sesuatu, tanda kutip lumrah, wajarlah. Tetapi kalau Anda yang bekerja di pemerintahan, di politik, di hukum, di sektor banyak hal, Anda mendapatkan peluang-peluang untuk terhormat, peluang-peluang untuk kaya, peluang-peluang untuk bisa bikin ini dan itu, tanda kutip menyeleweng dari kehendak Tuhan. Tapi Anda berkata, tidak, saya tetap mempercayai Tuhan. Anda dahsyat dan luar biasa. Haleluya, amen. Karena mungkin saya tidak akan pernah bisa seperti Anda kalau menangani hukum dengan uang yang cukup banyak, menangani sebuah proyek dengan uang yang banyak, menangani kolusi-kolusi yang mungkin saya tidak bisa karena memang saya dunianya lain. Tapi ketika Anda bisa mengatasi, you are the champion. Amen. Tuhan tidak punya anak Seng dan Black, semuanya anak Allah. Tuhan tidak punya anak yang kedua, dia hanya punya satu anak, anak Tuhan. Namun ketika kita menempatkan fokus kita pada upaya untuk mencapai hal yang kita inginkan, kita kehilangan yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk kita. Nah, sekarang saya mau deklarasi, the best is yet to come. Yang terbaik sedang datang untuk saudara. Katakan amin. Bagi mereka yang fokus dengan dirinya sendiri, Anda akan kehilangan yang terbaik. Tapi ketika Anda fokus untuk mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, Anda akan melihat yang terbaik berbaris menantikan Anda. Jangan buang waktumu, kawan, untuk mengejar hal-hal yang kemudian menyadarkan kita bahwa kita telah melewati panggilan yang telah Tuhan berikan dalam hidupmu. Setiap kita memiliki panggilan tinggi yang unik dalam Kristus. Katakan, saya punya panggilan yang tinggi dalam Kristus. Haleluya. Katakan, jika seekor burung dibuat untuk terbang, ia tidak boleh mencoba untuk berenang. Karena burung hanya bisa memenuhi tujuan. Diciptakan untuk apa? Terbang. Sukses adalah melakukan apa yang kita dilahirkan untuk melakukannya. Kita tidak harus berusaha menjadi orang lain karena tujuan setiap orang disesuaikan dengan panggilan Tuhan untuk mereka. Haleluya. Itulah sebabnya kenapa anak-anak mesti tahu sejak kecil mereka mau jadi apa. Sejak saya tahu anak-anak saya mereka mau jadi apa, saya tidak pernah gelisah dan takut. No, pokoknya no fear, tidak ada rasa takut sedikit pun, karena saya tahu kehendak Tuhan untuk mereka. Dan kalau kita tahu kehendak Tuhan untuk mereka, namanya juga kehendak Tuhan, artinya Tuhan yang bertanggung jawab atas kehendaknya. Dan saya sudah tahu sekarang, cucu saya bernama GP, dia akan menjadi seorang dokter hewan. Dan nanti kemarin diskusi dengan dia punya Uncle Connor, oh kamu mesti dokter hewan campur dengan zoologi, ilmu kebun binatang. Jadi sambil dokter hewan bikin kebun binatang. Wah, amin saudara. Nah kita lagi persiapkan dia. Dan tiap hari dia datang, pop, ini ada kura-kura mulut babi. Saya bilang, lu taruh situ dulu, lu belajar membaca dulu. Saya bilang, kamu mesti taekwondo supaya kuat banting sapi. Oh begitu ya. Kamu tendang sapi punya leher patah, saudara. Saya didik dia, saya bina dia. Saudara, itulah sebabnya kenapa anak-anak sejak dini kita bimbing mereka dengan takut akan Tuhan, ikut sekolah-sekolah yang mengenal firman Allah. Karena itu nilai tambahnya itu bukan satu tambah, ribuan tambah, saudara yang kasih. Amin. Ribuan tambah. Hari ini mungkin Anda merasa, oh anak saya di sekolah tidak pakai firman, tidak pakai buku wisdom, tidak pakai yang lain-lain, pakai tumpas tangan, Bapak juga tidak perlu, pokoknya kau serahkan di sekolah, tahu beres. Anda
akan ada saatnya timbul perbedaan. Orang yang ditanam di tepi aliran air dan orang yang hidup di padang gurun. Amin. Dan saya sudah lihat itu dari keturunan saya langsung. Bukan teori, bukan kaleng-kaleng, kenyataan. Amin, saudara, amin. Karena itu, saudaraku yang kasih, saat ini kita hidup, saudaraku yang kasih, di musim kebangkitan dan pemulihan ilahi. Katakan amin. 20, 21, 20, 31 adalah tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Katakan, saya terima dalam nama Yesus. VLC sedang mengalaminya sebagai sebuah gereja. Haleluya. Kita tidak perlu khawatir tentang bagaimana atau kapan sesuatu terjadi. Bagian kita adalah bersandar kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan Dia akan membuat sesuatu yang terjadi itu baik bagi kita, bahkan the best. Asal kita konsisten lakukan tugas kita dan pelayanan kita. Pegang komitmen. Jangan kurangi, bangkitkan semangat. Roh yang menyala-nyala, lakukan pelayanan tanpa diminta, tanpa dikasih tahu, tanpa diumumkan, tanpa di WA. Tapi Anda punya kesadaran yang tinggi. Haleluya. Karena itu adalah sebuah akumulasi, kumpulan Kronos yang nanti akan menjadi Kairos. Detik-detik akan menjadi menit, menit akan menjadi jam, jam-jam yang membentuk kehidupan kita. Haleluya. Karena itu umat Tuhan, Hosea 6, 2 dan 3 berkata, Ia akan menghidupkan kita sesudah berapa hari? Berapa hari? Pada hari yang ketiga, baca, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Tambah, sebagai makhluk apa? Sebagai makhluk apa? Kebangkitan. Ayat 3. Ini luar biasa. Makhluk kebangkitan ini tugasmu. 2, 3 baca. Marilah kita mengenal dan berusaha apa? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia akan pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Berusaha sungguh-sungguh untuk apa? Kenal Tuhan. Supaya kita alami hujan awal dan hujan akhir. Ayat-ayat di atas adalah pesan nubuatan dari Tuhan tentang kedatangan Yesus. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 kita belajar bahwa 1000 tahun bersama Tuhan adalah seperti berapa hari? 1 hari. Dengan ini kita dapat menafsirkan setelah 2 hari. Dalam Hosea 6:2 berarti 2000 tahun setelah kebangkitan Yesus. Berarti apa? 2000 tahun setelah apa? Kebangkitan Yesus. Sesudah 2 hari kita adalah orang-orang yang hidup 2000 tahun sejak kebangkitan Yesus Kristus. Tahun 2022 dan seterusnya dapat dianggap sebagai pagi hari di hari yang keberapa? Ketiga. Yesus bangkit pagi-pagi sekali pada hari yang keberapa? Ketiga. Nah, oke, saudaraku yang kasih dengar. Ini satu kehormatan yang tidak dialami oleh Calvin, Martin Luther, Musa, Paulus, hamba-hamba Tuhan Samuel, siapapun yang pernah hidup, mereka tidak alami kebenaran ini. Tapi saya dan saudara, generasi yang mengalami hari kebangkitan, kita adalah generasi hari ketiga. We are third generation. Pada hari yang ketiga dia akan bangkitkan. Dan itu terjadi ketika mereka yang mencari dengan sungguh-sungguh. Mereka yang berlabel agamawi akan dilewati. Tapi mereka yang berlabel rasa rindu dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan dilewat oleh Allah. Dengan cara yang unik. Dengan cara yang tidak seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan semua narasumber dari teknologi berikan. Karena itu adalah pekerjaan roh. Haleluya. Sebelum pengangkatan terjadi hari-hari ini, saya percaya itu akan terjadi sesudah aniaya besar atau sebelum aniaya besar, saya tidak peduli. Tapi janji Yesus, aku akan datang menjemput engkau kalau rumah Bapa sudah selesai. Anda bisa bayangkan kalau satu rumah masa penyelesaiannya 2000 tahun. Pak,
coba Anda hitung, kira-kira proyek ini berapa besar? Please. Misalnya proyek ditulis 1 triliun. Biasa ada masa kerja atau Pak? Masa kerjanya sekian. Dan biasanya masa kerja itu kalau belum selesai, maka otoritas tertentu datang dan mulai, ini tidak kuat nih. Itu tendangan uang tuh, saudara kekasih. Itu tendangan uang tuh, saudara kekasih. Ditulis masa kerja 304 hari, betul ya saudara? Nanti kalau ada ini adendum, oke, karena hujan banjir bisa tambah. Tapi saudara lihat, proyek mana yang jangka kerjanya Jokowi mau memerintah 50.000 kali pun tidak akan pernah dia bikin proyek masa kerja 2000 tahun pembangunan rumah itu. Kecuali proyek Yesus berjanji, aku naik ke surga sediakan rumah bagi engkau. Berarti rumah yang sangat super indah, luar biasa, dan tidak kata bahasa yang dapat mengungkapkan keindahannya. Kecuali yang percaya bisa menerimanya. Amen. Itu dia. Bayangkan saudaraku yang kasih, kalau proyek rumah 2000 tahun dibangun, saudara jangan gelisah hatimu kalau rumah mulai rewet-rewet sekarang. Jangan gelisah hatimu kalau kamu sedang ngontrak atau pinjam di sana sini. No way, jangan percaya itu. Itu hanya bersifat sementara. Kalau kau percaya, Tuhan akan berikan perubahan-perubahan. Amin. Tapi saya mengingatkan, mereka yang sudah usia 50 ke atas, jangan bikin rumah tingkat. Nanti Anda tidak dapat menikmati. Percayalah. Bikin rumah yang di bawah tapi agak besar, supaya naik kereta bisa. Saudara kayak sih, kereta olahraga maksud saya. Oke, itu teknis, terserah pilihan saudara. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara, intinya adalah kalau Tuhan siapkan kita yang terbaik di sorga, sorga terjadi di bumi sebelum kita ke sorga. Katakan amin. Umat Tuhan, Dia akan menghidupkan kita kembali. Kata Ibrani menghidupkan kembali berarti memulihkan kehidupan kita. Yang percaya dipulihkan, katakan saya terima pemulihan. Katakan saya terima pemulihan. I receive the restoration in any area, aspect of my life. Setelah 2000 tahun, Tuhan akan membawa pemulihan bagi umatnya. Ini tahun-tahun pemulihan, ini tahun-tahun percepatan. Haleluya. Dalam tubuh fisik kita, ekonomi kita, segala macam Tuhan akan bawa dan Tuhan kerjakan. Mungkin saudara kasih hari ini ada virus corona, virus apalah sekarang, Omicron, sekarang Omi siapa lagi nanti saudara kasih. Oke, segala macam virus boleh ada, tapi dengar baik-baik. Lukas 21 ayat 28. Apabila semuanya itu terjadi, atau apabila itu mulai terjadi, sekali lagi, apabila itu mulai terjadi, apa dikatakan? Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah ada. Dengar saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah terlambat menyelamatkan umatnya. Semakin banyak persoalan, penyakit, peperangan. Saudara lihat, baru peperangan 2 negara di Eropa. Supermi naik harga, bensin naik harga, semen naik harga, semua serba naik harga. Pinjaman juga naik bunganya, saudara yang kasih. Ya, tapi dengar saudara yang kasih, pandang kepada juru selamatmu, dia datang menolong engkau pada waktunya. Dunia sedang berubah dengan cara yang tidak bisa ditahan, dihentikan oleh siapapun. Alkitab mengatakan bahwa ketika hal ini terjadi, jangan gelisah. Haleluya. Katakan saya tidak gelisah. Katakan, angkat kepalamu, pandang kepada Tuhan yang berjanji, aku menyertai engkau dan menyelamatkan engkau. Jika kita bisa mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan di bumi ini, apalagi yang bisa kita alami dalam tubuh kita yang sempurna, apa yang bisa ditawarkan bumi dunia ini kepada kita adalah hambar jika dibandingkan dengan apa yang sedang menunggu kita di sorga terjadi di bumi ini. Katakan yes. Inilah yang menjadi isi pemikiran-pemikiran kita untuk mendrive kita kepada tujuan. Hidup di hadapannya. Apa artinya hidup di hadapannya? Ini adalah petunjuk lain tentang pengangkatan mungkin. Bisa itu terjadi sewaktu-waktu. Ataupun bisa saja
Belum terjadi ketika masa penderitaan datang baru kita dengar. Saya tidak tahu. Teknis saya tidak tahu. Tapi firman Allah saya percaya. Tuhan menghendaki supaya kita memiliki hubungan tatap muka. Hubungan yang bagaimana, saudara? Hubungannya bagaimana? Face to face relationship. Bukan online, saudara kekasih. Bukan hubungan jarak jauh. Tapi face to face, tatap muka dengan Tuhan. Kita akan melihat berkat Tuhan terwujud dalam hidup kita. Haleluya. Saudara percaya? Katakan amin. Nah, ada 2 musim di Israel yang penting, yaitu musim hujan akhir dan hujan awal. Hujan apa dan apa? Akhir dan atau awal dan akhir. 2 musim itu. Yakobus 5 menulis begini ayat yang ke-7. Di tulisan merah di bawah dikatakan, sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Hujan yaitu hujan awal yang disebut musim gugur terjadi itu sekitar bulan Oktober. Sedangkan hujan berikutnya terjadi di bulan Maret tahun berikut yang akan menumbuhkan, yang membuat panen atau tuaian menjadi luar biasa. Jadi saudara yang kasih, hujan awal itu di Israel Oktober, hujan akhir di bulan Maret. Ini untuk menyiapkan panen gandum pada masa itu di sana. Artinya Tuhan memberikan hujan untuk musim tanam dan hujan untuk musim menuai. Di dalam Yakobus tadi kita baca, kita lihat bahwa kita hidup di musim hujan akhir yang sedang kita alami sekarang ini. Anda tidak hidup di hujan awal, Anda hidup di hujan akhir. Katakan, saya hidup di hujan akhir. Katakan. Itu artinya doamu akan dijawab lebih daripada yang kau pintakan dan doakan. Itu artinya visimu akan terjadi lebih daripada yang kau lihat dan percayai. Itu akan terjadi hidupmu lebih daripada mimpi yang terindah. Haleluya. Amin, amin. Ini yang Tuhan, ini akan terjadi. Tapi mereka yang mempersiapkan dirinya, itu yang disebut time plus preparation. Waktu ditambah persiapan sama dengan menuai. Katakan 2, 3. Sama dengan apa? Waktu ditambah persiapan sama dengan apa? Menuai. Dalam banyak hal. Kalau kau mau jadi seorang ibu, siapkan dirimu untuk menjadi seorang ibu, untuk melahirkan. Kalau engkau menjadi seorang pengusaha, siapkan dirimu sebagai seorang pengusaha. Kalau engkau menjadi seorang polisi, siapkanlah dirimu untuk menjadi polisi. Kalau engkau mau menjadi apa? Persiapan itu artinya bukan. Persiapan itu artinya lakukan bagian-bagian yang terkonek dengan apa yang kamu mau. Haleluya. Itu yang namanya persiapan adalah tindakan iman. Persiapan adalah apa? Anda bayangkan kalau restoran semua hanya taruh babi hidup, ikan hidup di situ, ayam hidup semua di situ. Di belakang rumah mereka ada kandang, kebun binatang. Tinggal saudara datang, pesan apa? Ayam goreng. Nanti baru dia kejar ayam, ayam lari pita tangga, lompat kejar. Dia datang, saudara sudah pulang. Betul, kan? Kayak kita di kampung-kampung, satu hari saya dengan Melse, dengan Fanny masih kecil datang di Rote. Tunggu dulu, kok nenek potong ayam. Tunggu 2 jam sampai Fanny bilang, lapar. Om pelan-pelan. Itu orang di kampung. Maaf, tidak ada HP ketemu. Nenek kau sudah datang. Kau muncul tiba-tiba, nenek juga alam kabut. Tapi dengar, perjalanan kita di hujan air, Tuhan sudah siapkan. Tuhan tidak kaget kalau kamu dipromosi. Tuhan tidak kaget kalau kamu jadi DPR RI. Tuhan tidak kaget kalau kamu menjadi tentara polisi. Tuhan tidak kaget kalau kamu jadi wali kota gubernur. Tuhan tidak kaget kalau orang Kristen memimpin bangsa ini. Tuhan tidak kaget kalau anak Tuhan pegang role di bangsa dan bangsa-bangsa. Tuhan tidak kaget. Apalagi Tuhan cemburu dan sakit hati. Never. Haleluya. Hujan sebelumnya yang dalam bahasa Ibrani disebut moreh. Coba katakan moreh. Moreh artinya apa? Guru. Ini melambangkan persediaan firman kehidupan, kuasa dan keindahan. Sudah lihat firman-firman dibukakan. Haleluya. Amen. Kebenaran-kebenaran dibukakan.
Rema-rema baru diberikan kepada kita. Saya berdiri di sini, catatan saya banyak yang keluar, saudara yang kasih. Rema mengalir, hikmat mengalir. Tapi berarti saya juga harus punya persiapan. Karena persiapan sama dengan apa? Iman. Saudara, terkadang mungkin kita melihat kuasa Tuhan dalam suatu situasi. Kita rindu untuk melihat tapi belum ada hasilnya. Ini mungkin dapat berarti bahwa baru benih yang kita taburkan. Dan Tuhan telah menyediakan hujan sebelumnya. Yaitu hujan dibutuhkan benih untuk bertunas. Hujan awal. Hujan akhir akan datang dan kamu akan melihat jawaban Tuhan. Luar biasa, haleluya. Tuhan menginginkan kita untuk mengamati tanda-tanda keajaiban hujan awal, hujan akhir yang terjadi di hidup kita, di kota dan di bangsa kita. Biarlah matamu dapat melihat, katakan, biarlah Tuhan saya kenal tanda-tanda, katakan. Biarlah you know the sign, the symptoms of the begin rain, hujan awal, and the end rain, hujan akhir. Ini artinya kita tidak hidup semua gua, kata orang Jakarta. Tapi hidup yang bisa hidup relasi face to face, tatap muka, bersekutu dengan Tuhan. Mulai perenungan-perenungan, pembacaan firman Tuhan, sharing firman, haleluya. Kita adalah bagian dari generasi kebangkitan Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita adalah bagian dari generasi hari ketiga yang Tuhan persiapkan untuk menjadi berkat dan alami pengangkatan, haleluya. Ataupun tidak terjadi pengangkatan saat ini, kita mesti melawan. Saya tetap mengingatkan pada saudara, apapun yang terjadi, kita pasti diambil oleh Tuhan, amin. Karena dia sudah janji, aku akan bangun rumah dan menjemput engkau. Yang mau jemput katakan, aku rindu. Haleluya. Oh burung, sampaikan aku rindu. Umat Tuhan, menurut janji Tuhan kepada Abraham, seluruh dunia akan diberkati. Haleluya, amin. Oleh Abraham dan keturunannya, seluruh bumi akan apa? Diberkati. Karena itu kehadiran saudara di bumi pertiwi Indonesia bukan minoritas, tapi sumber berkat. Saudara masih ingat Yusuf di dalam perjanjian lama, bukan? Dia dikasihi oleh ayahnya, tapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan dia dijual. Yesus pun demikian. Dia dikasihi oleh Bapa, putra yang dikasihi oleh Allah. Turun ke dunia dan Israel menolaknya. Syukur saudara menerimanya dan saudara diberkati. Kita menerimanya dan kita diberkati. Haleluya. Umat Tuhan, terobosan 2000 tahun sudah perjalanan panjang gereja telah alami. Dan dengar saudaraku yang kasih, terobosan di hujan akhir, di zaman akhir ini, yaitu seperti Yusuf, Yesus datang dan pada akhirnya dia memperkenalkan diri, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Saya percaya Israel sedang mengalami lawatan Allah. Ketika kita diselamatkan, maka Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan Israel. Haleluya, amen. Dia perkenalkan dirinya kepada Israel seperti Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Saudara, ini artinya apa? Gereja Tuhan, kita berada dalam satu masa yang sangat amat interest bagi Paulus, bagi Musa, bagi Yosua, bagi Daud, Yosua dan semua yang pernah hidup. Mereka sangat tertarik. Dan Anda dan saya menjadi favorit mereka yang telah mendahului kita. Ada terobosan-terobosan yang Tuhan mau. Jadi apa yang terjadi setelah pengangkatan nanti kalau Tuhan izinkan, kita melewati semuanya itu. Pada saatnya nanti, kita harus pahami hal ini agar kita dapat jalankan tujuan Tuhan bagi kita. Memahami nubuatan Alkitab yang tersembunyi dalam kisah misalnya saudara yang kasih, pernikahan di Kana, itu Yohanes 2. Saya akan bahas itu untuk mengakhiri ini. Tapi juga di dalam Yohanes 4 juga tentang Lazarus dibangkitkan, dan juga tentang
terbelahnya sungai Yordan. Saya tidak bahas itu semua, tapi hari ini kita akan coba mengambil satu, yaitu Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2 dikatakan, pada hari keberapa umat Tuhan? Pada hari keberapa? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2, Yesus dan murid-muridnya diundang juga dalam perkawinan itu. Pada hari keberapa mereka ada? Hari yang ketiga. Yesus dan murid-muridnya diundang. Pada hari ketiga ini memiliki arti penting, saudaraku yang kasih. Pada hari yang ketiga Yesus diundang, itu artinya sebagai orang Kristen akan ada terjadi sebuah penjemputan umat Tuhan. Karena itu ibarat pengantin, pesta perkawinan. Sang mempelai perempuan diambil oleh sang mempelai laki-laki untuk bersama dia. Kita diundang ke dalam pernikahan itu. Haleluya. Ini luar biasa. Umat Tuhan, gambaran seperti apakah hari yang ketiga itu? Sebagai catatan, setiap peristiwa, kata, bilangan, tulisan apapun dalam Alkitab, termasuk koma sekalipun, semuanya ada artinya. Anda jangan pernah lewatkan semua, termasuk pada hari yang ketiga Yesus diundang. Wahyu 19 ayat 7, inilah hari ketiga untuk kita. Wahyu 19 ayat 7 dan 9, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Baca bersama saya kuat. Karena apa? Hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Katakan yang pengantin, katakan amin. Dipersiapkan. Ayat yang ke-9. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, baca bersama saya, perkataan ini adalah benar. Perkataan dari siapa? Katakan, perkataan Allah adalah iman Allah. Go! Kalau Anda terima perkataan Allah, Anda memiliki imannya Allah, dan imannya Allah tidak pernah kalah. Selalu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita diundang. Coba pegang tangan saudara, lihat. Kamu diundang masuk ke dalam pesta perkawinan anak domba. Coba katakan, bilang tanganmu, saya diundang. Dan kasih tepuk tangan bagi dia. Come on. Haleluya. Kamu bukan orang biasa. You are invited one. Kamu diundang. Kalau kamu diundang, kamu tidak ada syarat apa-apa. Memang mau diundang, mau bilang apa? Amin. Tuhan yang mengundang. Bukan agamawi yang mengundang, bukan organisasi gereja yang mengundang, bukan orang kudus yang mengundang. Tuhan sendiri, pokok kekudusan, Sang yang kudus, the Holy One, is invited you and me. Haleluya. Coba pegang dada saya, Tuhan saya mau diundang Tuhan. Haleluya. Masuk dalam perkawinan anak domba adalah tujuan kita dibangkitkan bersama Kristus, menjadi makhluk kebangkitan bersatu dalam kekekalan bersama Yesus dan anak domba Allah. Haleluya. Setiap tujuan pasti ada musuh yang mencoba untuk menghalangi kita mencapainya. Betul saudara, amin? Pasti. Di mana ada semut, di situ ada gula. Atau di mana apa? Di mana ada gula? Oke, bagus. Sekarang ganti. Di mana ada tujuan, di situ ada musuh. Go. Haleluya. Amen. Musuh yang pertama namanya ini. Come on, go. Apa namanya musuh yang pertama? Namanya apa? Yang merah. Saudara, musuh yang pertama namanya apa? Orang Kanaan. Yang kedua namanya siapa? Orang Het. Yang ketiga namanya siapa? Orang Hewi. Yang keempat namanya siapa? Feris. Yang kelima namanya siapa? Keenam namanya siapa? Dan ketujuh namanya siapa? Dan dengar ini nama baik-baik. Tidak boleh ada penyerahan anak dalam gereja bernama yang ini semua. Lalu yang bujang-bujang bilang, kakak, kalau beda dapat jodoh nama ini? Jawabannya apa?
Rubah itu nama, bukan rubah KTP, tapi rubah sikap hati. Amin. Wih. Amin. Tadi yang bujang-bujang atau yang sudah cucu-cucu pujunya nih? Ha? Sekali lagi saya mau ngomong ini. Kalau kamu dapat ada nama Feris, Amori, Yebus, rubah saja Yakobus, bikin gampang. Jangan rubah namanya, tapi rubah sikap hatinya. Lu kok tua-tua lagi yang bilang amin lagi. Sudahlah, kita lanjutkan. Intinya saudara dengar baik-baik, dengar baik-baik. Yang pertama ini dia. Apa artinya itu? Next. Go. Orang Kanaan. Artinya apa orang Kanaan? Baca bersama saya di situ. Artinya apa? Pedagang atau barter. Wow. Kanaan artinya apa? Kanaan mewakili roh pembenaran diri sendiri. Ingin barter dengan Tuhan, mendapat berkatnya melalui perbuatan baik kita. Tuhan, saya tidak layak pimpin pujian. Tuhan, saya tidak layak naik pangkat. Tuhan, saya tidak layak terima ini berkat. Saya tidak layak naik mobil, Tuhan. Motor saja dengan ban sebelah kempes. Tuhan, saya tidak sampai hati kalau makan makanan daging yang enak hancur di bibir sebelum sampai di perut, Tuhan. Tuhan, saya tidak layak berkati ini jemaat, Tuhan. Saya tidak layak buat dapat ini uang, Tuhan. Tapi begitu orang utang 5.000, dia cekes sampai mati. Coba buka tangan, saudara, katakan, saya dilayakan oleh Allah, bukan perbuatan baik saya. Kalau Tuhan membenarkan saya, siapa yang mau menggugat saya? Jawab saya, siapa yang menggugat saya? No one. Siapa yang menggugat saya? No one. Kasih pujian bagi dia, come on. Untuk itu saudara, dengar, kamu diberkati karena kamu ditebus dengan darah Yesus. Kamu sembuh bukan karena kamu makan yang enak atau yang sehat. Kamu sembuh karena bilur Yesus menyembuhkan engkau. Ada yang mau terima kesembuhan, tapi tunggu dulu. Dia makan nasi putih, sayur putih, piring putih. Begitu putih semuanya, darah turun dan mati. Tidak sempat sembuh lagi. Nggak perlu. Kamu makan daging babi sambil percaya ada kesembuhan terjadi. Karena kesembuhan oleh bilur Yesus, bukan kurang makan daging babi. Kurang makan daging babi adalah strategi kesehatan bagi yang darah rendah atau darah tinggi, terserah. Darahmu atur sendiri. Amin, saudara, amin. Jangan bilang lu bikin beta darah tinggi. Tempe tahu pun bikin orang darah tinggi. Sekali lagi katakan, dibenarkan oleh Allah. Dan saya selalu layak. Forever layak. Forever young. Takut, ha? Kenapa forever layak, tapi forever young tidak berani? Katakan, forever young. Bersama dengan Yesus tidak ada kenal umur. Mulai dari bumi, mulai praktekkan sekarang. Amin, saudara, amin. Yang kedua apa? Ini dia, next. Orang head. Orang head artinya apa? Dengan cepat. Artinya apa orang head? Teror dan takut. Teror dan takut. Rumah tanggamu terancam, bisnismu terancam, anak-anakmu terancam, suamimu terancam, istri terancam, keluargamu terancam, arisanmu terancam. Kok kenapa saya bilang arisan? Berarti peminat arisan yang cukup banyak di sini. Nggak apa-apa, boleh terima arisan, tapi jangan lupa setor arisan. Karena arisan itu dia kasih 70 juta, tapi minggu depan 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Menolong Anda tanpa masalah bila lakukan dengan setia. Tapi dengar saudara, yang lebih daripada itu adalah saya ada karena Tuhan menyertai saya. Katakan, teror siapa takut? Intimidasi siapa takut? Apalagi hoax. Hoax yang berkata masa depanmu kosong. Hoax. Pokoknya semua yang berbau teror, berbau susah, sengsara, menyedihkan, itu bersifat apa saudara? Hoax.
Karena dikatakan dia memelihara engkau dalam naungan sayap. Bayang-bayang Tuhan saja sudah menyelamatkan engkau. Dan dengar, kita tidak terima bayangan Tuhan, kita terima Yesus dalam hidup kita. Amen. Yang ketiga, orang hewi. Orang hewi itu apa, saudara kekasih? Coba, orang hewi artinya apa? Penghuni liar. Wow. Penghuni liar adalah orang-orang yang secara ilegal tinggal di rumah kita dan menggunakan barang-barang yang bukan milik mereka. Saya tanya saudara, TV-mu di rumah TV, ada orang datang kasih hidup, angkat kaki, tolong kopi, tunjuk kopi saudara, pengkopi kesayangan dia, tolong kopi, dia tarik, tambah saya, dia masih dibuang ke situ. Kira-kira saudara bikin apa nih? Kalau saya bawa aluk dan saya sikat di tulang kaki dulu. Saudara bilang, mana kasihnya? Saya bilang, mana hormatnya? Oke, kita lupakan di situ. Tapi dengar, tamu-tamu liar adalah perasaan-perasaan. Tamu-tamu liar adalah apa? Kadang-kadang kita mau angkat tangan, perasaan bilang, turun tangan. Kadang-kadang kita mau beriman 1 miliar. Dia bilang, 1000 sason bisa. Itu namanya apa, saudara? Kadang-kadang kita mau tengking, ini penyakit, pilek saja lu tengking. Orang tengking itu kanser. Lalu yang dapat kanser bilang, aduh mati kecuali pilek. Tamu-tamu liar, saudara kekasih, adalah mereka yang menggunakan area-area hidup kita, di mana dia bersembunyi dan menakut-nakuti kita, mempengaruhi kita. Kadang-kadang, Tuhan, kenapa anak-anak lebih menghormati kawan-kawan mereka daripada maminya sendiri? Dengar, maminya tetap berperan, papinya tetap berperan. Haleluya. Asalkan Anda tidak pernah lemah. Amin. Jangan takut. Tamu-tamu liar, tolak dalam nama Yesus. Jangan takut. Sedang bekerja mengusir, katakan setiap tamu-tamu liar, katakan tamu-tamu liar, katakan perasaan yang tidak menentu, perasaan gelisah, perasaan takut, perasaan was-was, dan berbagai macam perasaan, saya tolak dalam nama Yesus. Orang hack pergi dari saya. Yang berikut, orang Feris. Apa itu orang Feris? Apa artinya orang Feris? Yaitu desa yang tak bertembok. Unwalled village. Desa yang tidak bertembok artinya unprotected village, tidak terlindung. Umat Tuhan, jangan engkau takut. Tuhan adalah penolong dan pelindung kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku yang datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Di masa lalu, desa tidak bertembok adalah desa yang tidak dilindungi. Dinding adalah untuk pertahanan dan pelindungan. Kita yang diserang oleh musuh, yang sering merasa rentan, sendirian, tidak diperhatikan, tidak dilindungi. Beberapa dari kita jatuh ke dalam depresi, kecemasan, karena merasa tidak kalau kamu rasa tidak dicintai, cintailah. Kalau kamu rasa tidak diterima, terimalah. Kalau kamu rasa ditolak, terimalah. Kalau kamu dikasih pipi kiri, sorong pipi kanan. Maunya dicium pipi kiri, kasih pipi kanan. Coba pegang tangan saudara, katakan, saya dikasihi dan diterima. Saya dikasihi dan diterima. Bahkan saya favoritnya Tuhan. Kasih pujian bagi dia yang luar biasa. Yang berikut, saya mau baca satu ayat luar biasa, Yesaya 40. Seperti seorang gembala, ia mengalahkan kawanan dombanya. Katakan kawanan domba, katakan amin. Dan apa? Menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan apa? Hati-hati. Mana di mana? Cucu saya katakan, mana di mana jantung hati saya. Bayangkan saudara. Oh, saya menyanyi jantung hatinya. Saya bilang ada di badan sande, di siku mana? Tahu artinya apa ini? Dengar, jangan pernah ragu tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Karena Tuhan sangat tahukah Anda? Tuhan berhati-hati kita ada di Ahmad Yani 73A di sini. Tuhan berhati-hati membawa kamu. Kamu di sini tidak kebetulan karena tangan Tuhan berhati-hati menuntun engkau. Dengar, kamu tidak kebetulan ada di Indonesia. Kamu tidak kebetulan berada di bumi pertiwi. Kamu tidak kebetulan, coba banting kaki, katakan saya tidak kebetulan berada di timur.
Dengar saya deklarasi, dari timur ini kamu akan makan makanan yang terbaik dari tangan Sang Gembala. Karena dengan hati-hati. Dengan apa saudara? Kalau Tuhan sangat berhati-hati, bisakah ada kegagalan? Tidak ada. Haleluya. Tuhan sedang mengganti dosa, penghinaan, dan rasa malu kita dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Katakan amin. Yang kelima, orang Girgazi. Orang Girgazi artinya siapa ini, saudara Girgazi? Girgazi artinya apa? Penghuni di tanah liat. Tanah liat adalah gambaran dari kedagingan kita. Tuhan ingin membebaskan kita dari berjalan dalam daging. Tuhan membebaskan kita yang dilahirkan kembali, bebas dari pornografi, bebas dari blue film, bebas dari hawa nafsu dan daging, bebas dari pengaruh-pengaruh minuman-minuman keras yang memabukkan, yang membuat engkau teler dan lupa diri. Habis minum saudara panggil nama orang sembarangan. Memabukkan. Kamu boleh minum anggur, tapi dikatakan tambahkan sedikit. Sedikit yang bagaimana? Sedikit menurut yang kesehatan. Hawa nafsu keinginan daging, saudara yang kasih, yang membuat kita terpengaruh, itu adalah tanah liat. Penghuni rumah tanah liat, penghuni keinginan daging, hawa nafsu daging. Coba katakan begini, saya dibebaskan dari tanah liat. Katakan, oleh darah Yesus dan biru Yesus, anugerah membebaskan engkau. Amen. Jangan pernah setuju dengan keinginan daging saudara dan berkata, saya sudah begini, jadi mau bilang apa? Kamu katakan, saya ciptaan yang baru, saya berkeinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan setuju. Jangan setuju dengan hal-hal duniawi. Apalagi kita mencap orang lain, anak istri kita, suami kita, dan orang-orang kita. Tidak. Hidup oleh roh, katakan, saya hidup oleh roh dan kebenaran. Go, haleluya. Yang keenam, Amori. Amori dalam bahasa Ibrani berarti amat. Amar yang berarti apa? Fitnah. Wow. Saudara tahu kata fitnah? Fitnah. Fitnah. Coba katakan fitnah. Namanya fit, famnya nah. Fitnah. Ini tidak hanya mengacu pada penghinaan dari satu orang, tapi juga fitnah publik. Wow. Islam kafir. Tenang saja. Yang berkata begitu adalah Amori, dan Tuhan menghalau bagi kita. Hari ini jangan engkau pusing dengan penghinaan, olokan, sendirian yang engkau temukan yang namanya TikTok, yang namanya YouTube, yang namanya IG, yang namanya FB, yang namanya CC, CC, XX, semuanya itu dengar. Lebih mempercayai Tuhan, karena Ulangan 28 ayat 10 berkata, Tuhan menubuatkan, dunia sedang melihat bahwa kita adalah kekasih Allah. Katakan, saya kekasihnya Allah. Haleluya. Kalau engkau dilihat dengan sebelah mata, puji Tuhan, orang masih lihat kamu dengan sebelah mata daripada dilihat dengan mata kaki, saudara kekasih. Amen. Kalau kamu disalahkan dalam banyak hal, terimalah. Karena kalau engkau disalahkan atau dibenarkan, tetap uangmu berapa di saldo ATM tetap sama, saudara kekasih. Tidak kamu dibenarkan lalu tambah terus nilaimu di ATM. Tidak. Karena itu saudara kekasih, katakan, fitnah siapa takut? Saya takut fitnah. Tidak ada omongnya begitu. Fitnah siapa takut? Saya takut di fitnah. Saya takut di fitnah atau saya takut? Pokoknya dua-dua. Di dan me. Saya takut memfitnah. Haleluya. Pegang ini mulut. Katakan, mulut ini berkata yang baik. Katakan. Arisan, kumpul kelu. Mengerti maksud saya? Mengerti? Katakan amin. Arisan, kumpul keluarga. Tapi jangan tambah. Satu kali saja. Berapa kali? Selebihnya adalah fitnah, gosip, dan hoax. Yang terakhir, Yebus adalah apa? Pejalan bawah. Artinya apa? Kita diserang oleh musuh. Kita terus-menerus merasa tertindas karena pelakuan buruk, rasa malu, atau penghinaan. Benar, saudara. Ini semua Tuhan janji bahwa Tuhan akan mengusir bagi kita. Haleluya. Semua perasaan buruk, perasaan rasa malu, penghinaan, dan segala macam jalan bawah, yaitu underdog. Kita merasa underestimate. Kita di bawah, merasa di bawah, dibawahkan, direndahkan.
Tapi dengar, orang Yebus Tuhan singkirkan bagi saya dan saudara. Karena itu saudaraku yang kasih, kita mungkin telah mengamati 7 ini tadi, saudaraku yang kasih. 7 musuh ini datang melawan. Tapi Alkitab berkata, katakan begini, peperangan milik Tuhan, kemenangan milik saya. Go, 2, 3. Bisa kita bangkit berdiri sambil berkata, peperangan milik Tuhan, kemenangan milik kamu. Bilang di kiri kanan seperti itu. Come on, come on, come on. Peperangan milik Tuhan. Saudara jawab, peperangan milik Tuhan, kemenangan milik VLC. Peperangan milik Tuhan, meski musuh di depanku. Woo, come on, go. Woo, come on. Yeah. Woo. Oh yeah. Oh, come on, go. Meskipun musuh di depanku, Yeah. rintangan menghadang langkahku, ku tahu Mari sungguh semuanya. Engkau bersamaku. Telah dikalahkan. Mari goyang kakinya ya. Oh, suntikkan kakinya. Berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Come on. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Nama kuatku, kemenanganku, gunung batu yang keselamatanku. Oh, yeah. Perlindunganku, nama Allah sumber kemenanganku. Mari refnya saja. Takkan. Takut. Yeah. Meskipun Yesus di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Yes. Engkau bersamaku. Beriku lebah di kiriku, berasa di sisi kanan. Katakan. Takkan cemburu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah Yesus sumber kemenanganku. One more time, katakan. Kemenanganku. Hey! Pujian, give him praise. Haleluya. Katakan, roh di dalam diri saya lebih besar dari 7 musuh kanan. Haleluya. Roh dalam dirimu lebih besar